Halo good friends, balik lagi bareng gue Patrick di Business Talk. Let's talk with Business Talk. Seperti biasa, gue bakal jelasin dulu ke kalian kalau Business Talk ini adalah acara besutannya Pangansari, perusahaan yang bergerak di bidang makanan, dan kita punya 9 bisnis unit yang ke-99-nya menunjang bisnis unit kita. Oke, di talk kali ini agak beda ya. Lo bisa lihat di belakang gue nih, gue lagi di meja bar coffee shop, sebuah coffee shop di Ciracas, namanya Analogi Coffee and Pastry. Soal tempat, Analogi ini kayak semi-semi industrial gitu men. Jadi dia buat ngecil asik, buat serius, lo kerja, meeting gitu-gitu juga dapat ambience-nya. Jadi buat kalian yang tinggal di Jakarta Timur dan sekitarnya, bolehlah mampir-mampir. Buat alamat lengkapnya, lo bisa cek di analogi.ind. Oke. Bukan tanpa alasan gue kesini. Emang gue sengaja, gue mau nyamperin salah seorang barista nih, baristanya Analogi. Kebetulan gue buta banget nih, dunia perbaristaan gue nggak ngerti sama sekali. Jadi gue datang nih dengan gelas kosong nih pak gue ngarepnya bisa keisi nih sama narasumber gue. Di sebelah gue udah ada Laras. Hai guys. Halo Laras. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelah gue udah ada Laras, gue udah siap nih nanya doi soal dunia barista nih. Sepengetahuan gue Ras, kalau barista itu kan kayak gue ke beberapa coffee shop di Jakarta, kayak profesi barista itu masih di mindset gue ya, masih identiknya itu maskulin lah. Gue jarang ngelihat barista cewek di coffee shop sekitaran Jakarta sini. Kalau bisa gue nilai sekitar 80% masih laki-laki, 20% perempuan. Nah, nih Analogi juga lumayan nyebrang nih. Gue kayak di dunia yang berbeda nih gue datang ke Analogi nih. Cewek semua. Soalnya cewek semua, bukan cewek semua, dominan wanita ya kalau sini baristanya. Iya, wah. betul. Tapi nggak bisa di underestimate karena kopi buatan mereka enak. Lo harus nyobain nih menu spesialnya dia, Kopi Logi. Dijamin lo, ketagihan lo. Nah, Ras. Dari statement gue barusan nih kan jarang nih pekerjaan, masih banyak lah pekerjaan yang lebih feminim daripada barista gitu kan. Buat lu sendiri nih, kenapa sih lu bisa terjun di dunia barista ini? Kenapa lu tertarik? Awalnya gue tuh kalau dulu pas gue masih kuliah itu karena gue sering ngopi nih, dan kebetulan gue ngopinya itu di tempat coffee shop punya cutting gue. Nah, terus kayak gue merhatiin kan dia buat minum, terus kayak dia buat produk-produk yang ibaratnya agak di luar nalar gue lah, kayak susah gitu loh. Terus pas gue liatin terus, kayaknya gue penasaran gitu, apa sih, kayak gimana sih caranya. Terus akhirnya ya udah, pertama kali gue coba jadi barista itu pas gue masih kuliah, dan posisinya itu karena gue penasaran gimana cara buat kopi, terus sebenarnya tuh mereka tuh ngapain aja di balik layar yang kita lihat, kayak gitu sih. Berarti influence awalnya bisa gue bilang karena lingkungan ya? Iya, karena lingkungan. Lu, terus lu merhatiin, lu penasaran. Nah, dan karena gue sering nongkrong juga di tempat itu, awalnya karena itu. Terus lu belajarnya gimana tuh? Belajar awalnya nih? Awalnya? Atau gini deh, lu berapa lama nih di Analogi? Di Analogi gue udah hampir 2 tahun sih. Dan ini pertama kali lu sebagai barista di Analogi? Iya, betul. Keren. Berarti lu kerja pertama lu langsung di barista ini ya? Di Analogi ya? Udah 2 tahun cuy Laras. Betul. Belajarnya gimana Ras? Awalnya sih otodidak aja, kayak gue nanya-nanya kayak ini cara buatnya gimana kak, kayak gitu-gitu aja. Dan kebetulan juga di tempat kakak tingkat gue itu alatnya manual semua, jadi belum pakai mesin. Jadi mereka benar-benar masih kayak pakai alat-alat yang butuh tenaga kuat lah ibaratnya. Apalagi kayak gue nih, cewek kan, terus pakai alat manual kayak gitu, pengalaman yang beda banget deh buat gue. Berarti itu bisa gue bilang kan OG juga kan? Sebelum ada alat-alat yang otomatis kayak gini, lu harus manual tuh. Otomatis lu harus effort lah kalau mau bikin kopi. Effort banget. Apalagi kalau misalnya orderannya lagi banyak, itu paling berasa sih. Dari customer sendiri gimana Ras di sini? Ada gak sih yang datang terus kaget, terus anjir kok di sini cewek-cewek banyak cewek daripada cowok, bener gak nih baristanya gitu? Dari penglihatan lo gimana? Kalau sejauh ini sih belum ada yang sampai kayak miss gitu ya, mungkin kok cewek semua, enggak sih, nggak ada. Sejauh ini belum ada. Berarti secara mindset mungkin udah terbiasa kali ya, karena emang agak asing, tapi di beberapa coffee shop gue udah
masih segelintir lah. Gue ngeliat udah banyak barista cewek, tapi analogi nih bener-bener dominan cewek cuy. Iya, cewek semua malah. Lu kalau penasaran datang dah, cek Instagramnya sekali lagi analogi.ind. Ya, betul. Oke. Ada gak pengalaman unik selama lu jadi barista di Baru minggu-minggu ini malah yang unik tuh. Yang paling unik banget yang ibaratnya buat gue kayak gue langsung diem. Jadi ada customer pasangan. Terus dia mesen set bayar ya kan. Biasanya yang gue lihat nih hal-hal kayak gini cuma ada di konten doang. Iya. Tiba-tiba ini di real TikTok depan gitu gue ya? langsung. Iya. Ini beneran real di depan gue. Jadi dua-duanya ngeluarin uang. Yang satu ngeluarin uang, yang satu ngeluarin kartu. Terus bener-bener langsung dua-duanya tangannya kayak gini. Terus gue pas di depan barnya gue cuma kayak, hah? Gue tuh kayak gini aja dah. Ya, gue kayak gitu-gitu doang. Gue jadi bingung. Gue kayak ngeliatnya lucu nih. Iya lucu. Dan gue kayak nggak bisa ngomong apa-apa kan kayak, Kak aku ngambil yang mana? Enggak, gue nggak kayak gitu. Gue cuma kayak gini deh. Terus akhirnya yang cewek ngalah, dia turunin uang dia, terus yang cowok udah mbak pakai punya saya aja, gitu. Itu paling lucu sih. Maksudnya padahal tadinya cuma ada di konten-konten, tapi ternyata beneran ada realitanya di depan mata gue langsung. Kayak gitu tuh settingan-settingan iya, ya. ini enggak. Itulah cinta kali, gara-gara cinta mungkin Iya, ya kan. betul. Nah, lu di analogi ini udah 2 tahun ya tadi ya. Lu belajar juga dengan dari cutting lu. Gimana cara bikin kopi segala macam. Tapi gue penasaran nih, apakah tugasnya seorang barista itu emang bener-bener cuma bikin kopi? Apa dia tuh sebenarnya nge-handle hal-hal lain sih kalau di coffee shop? Nggak cuma buat kopi sih kak, banyak. Apalagi yang ibaratnya notabene dia pasti lingkungannya banyak kayak outdoor, dan misalnya di tempat itu dia nggak nyediain kayak cleaning khusus gitu misalnya. Itu kita pasti nge-backup area kita lah, semuanya apapun itu. Kayak dulu di tempat gua yang sebelumnya pun dari bar lu megang, terus dari area itu juga lu harus memperhatikan juga kan, maksudnya lingkungannya kayak gimana. Terus ibaratnya kayak misalnya sampah-sampah kayak gitu kan nggak semua orang sekarang aware kan, maksudnya dia nggak self service semuanya kan, ya kan belum sadar gitulah. Ya, ini gue potong dulu lah soalnya. Buat para customer nih yang datang coffee shop, lu mau kongko segala macam boleh lah. Cuma lu pikirin nih, kayak nih suara hati dari Laras nih. Iya. Kalau bisa beresin sampah lu. Kebanyakan gitu sih ditumpuk. Kalau yang zaman sekarang tuh paling banyak mereka tuh langsung ditumpuk itu di tengah. Kebiasaan mereka tuh lucunya kayak gitu. Kalau sekarang udah pada aware, bagus. Itu lumayan ngebantu. Gitu. Mantep udah pada aware nih. Sama kayak misalnya kita punya kitchen, kita juga megang bagian kitchen. Untuk mungkin beberapa administrasi juga kita megang, karena kan di bar ini kan kita administrasinya juga sebenarnya lumayan banyak gitu. yang harus di backup. Ini gue jujur-jujurannya ya, ini gue lumayan sering soal teknologi, jadi gue sedikit banyaknya tau lah. Dan gue sering lihat juga Laras nge-handle kitchen ya. Berarti lo dituntut buat bisa masak juga, Ras, apa gimana? Iya dong. Wah, multitasking, udah masak, bersihin meja. Biar nanti jadi ibu rumah tangga yang baik. Cocok, setuju. Lo kalau mau trial jadi ibu rumah tangga yang baik, lo jadi barista dulu aja, cobain. Karena nih kalau gue lihat ya, kebanyakan tuh barista punya skill komunikasi yang baik rata-rata. Barista itu, jadi kadang lu kalau datang sendiri pun ke coffee shop tuh lu santai. Kadang lu bisa ngobrol kok baristanya. Apalagi konsep coffee shopnya tuh ada kayak gini nih. Ini tuh kalau misalnya di coffee shop disebutnya slow bar, Kak. Slow bar ya? Iya, jadi biasanya khusus yang duduk di sini nih, pasti yang orang-orang pengen ngobrol sama baristanya yang duduk di sini. Gitu. Ini gue juga lumayan asing nih sama konsep kayak gini. Kebetulan gue nemuin meja-meja yang kayak gini, terus di depannya kayak ada barista atau apalah sebutannya. Biasanya cuma di malam hari gue. Tapi di sini gue lihat di analogi nih ada slow barnya. Jadi lu tinggal duduk di sini, lu datang sendiri pun oke. Lu tinggal chit chat aja sama baristanya, ramah-ramah. Tanya-tanyain kok pasti. Gitu. Di sini servisnya oke. Ya, penilaian dari kakak sendiri gimana deh? Gue mau pancing deh. Gak bisa nih kalau nilai sendiri. Gue mau kasih di soft selling tadinya itu. Oke, gue sekarang bahas soal kopi nih, biar customer kita sedikit banyaknya paham lah. Gue sendiri pun sering kecil lah. Gue nggak tahu nih mana yang strong, mana yang soft. Kayak niat gue mau kerja nih, gue butuh yang strong biasanya. Cuma gue kecil nih, tau-tau gue mesen yang soft. Akhirnya gue kerja masih kayak rada sedikit ngantuk lah. Sedangkan kayak gue mau chill biasa, nongkrong, malah gue pesen yang
strong. Oh, Gue ngobrol udah kayak balik ya? ngotot gue ini kebalik ya kan. Jadi terlalu semangat gue, padahal niat gue buat chill. Akhirnya gue begadang tuh malam itu. Kalau dari yang light dulu deh, soft tuh, yang soft dulu. Itu apa Ras? Kopi apa? Kalau yang soft sama light itu biasanya dia Arabica atau enggak yang roastingannya nggak dark lah, ibaratnya medium. Medium. Jadi nggak semua kopi juga pahit semua dan nggak semua kopi juga light semua. Maksudnya ini tergantung dari roastingannya, tergantung dari si barista ngetempingnya, tergantung dari kalibrasinya juga kayak gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung dari yang buat produknya sendiri Kak. Jadi kalau misalnya di situ lu kasih note nih ke dia, lu mau yang light, lu mau yang strong, pasti nanti dibuatnya kayak gitu sama dia. Jadi nggak mempengaruhi si biji kopinya itu, enggak. Jadi berarti... walaupun medium nih, misalnya roastingannya nggak dark nih, tapi nanti dia bisa lagi ngeset ibaratnya. Kalau misalnya dia mau buat si kopi medium itu yang light itu jadi lebih strong, bisa. Kayak gitu. Oh, berarti bisa gue bilang gini, jadi si kopi itu sendiri nggak punya patokan resmi kayak Iya. dia tuh strong atau soft gitu. Jadi Iya. lu bisa request sebenarnya. Iya. Lu pesan misalkan caramel macchiato nih, gue mau yang strong dong atau mau yang soft dong gitu. Itu bisa request ya. Jadi nggak ada menu pasti nih mau. Iya. Ini khusus strong, ini khusus soft. Iya. Ini berlaku di analogi apa gimana nih? Apa emang Kalau di Rata-rata kayak sini, gitu. kalau di sini enggak sih, nggak ada yang kayak gitu. Cuman beberapa kalau ada yang ngerti kopi biasanya mintanya tuh yang arabikanya lebih dominan. Tuh. itu buat yang ngerti ya? Sama yang nggak pakai gula biasanya yang arabikanya lebih dominan. Oh, Kayak gitu. gitu. Sebenarnya Kalau- kalau itu ngebedainnya bukan dari apa strong atau lightnya juga sih Kak, sebenarnya lebih berasa asam atau enggaknya. Kalau Oh iya misalnya itu, gitu. gue notice. Ya kan? Kadang ada yang asam banget, ada yang biasa, malah ada yang nggak kerasa asam sama sekali. Nah, iya itu. Dari Kalau yang situ. asam banget itu yang strong. Enggak, itu yang light justru. Oh gitu. Itu Arabica. Kalau yang lebih ke asam itu Arabica. Kalau misalnya lebih ke pahit itu Robusta. Itu makanya di mana-mana nih di tempat coffee shop tuh biasanya makanya di blend. Tuh, biar rasanya balance. Belajar banyak nih gua. Gua biasanya kopi buka saset, tuang, seduh aja udah air panas, aduh gua aduk udah. Iya. Nikmatin dah Warkop gua. dong. Iya, biasanya kayak gitu. Kalau ngomongin mesin nih, bisa kalian lihat di belakang nih, mesinnya lumayan banyak ya analogi nih. Gua gak ngerti, gua biasanya ngeliat di Pop Ice, mesin buat plastik tuh tinggal cetek, itu doang yang sering gua lihat. Itu pas gua SD itu juga. Sekarang makin gua sering nongkrong coffee shop, di tiap coffee shop gua lihat mesinnya beda-beda cuy, nggak semuanya sama gitu. Jadi ada yang kayak analogi kayak gini, settingannya ada juga yang beda, mesin-mesin yang nggak pernah gue lihat sebelumnya di area Jakarta ya, khususnya tempat gue biasa main. Bisa lo kasih ini dikit Ras, penjelasan dikit nih mesin-mesinnya apa aja sih nih yang ada di analogi nih? Yang paling gede ini jelas mesin espresso dong, ya Oh, kan? mesin espresso. Ini double group. Terus untuk sampingnya itu kan grindernya ada dua. Grinder ada dua, itu ngebedain biji kopinya Kak. Jadi itu di dalam dua grinder itu biji kopinya berbeda. Dan cara pemakaiannya beda. Yang kiri itu udah full matic. Jadi di saat apa? Oh ya, ini ada kiri ada kanan nih. Iya. Yang kiri itu full matic. Jadi di saat lu naro si porta, porta tuh yang ini nih. Yang Ntar buat videografer naro- boleh tongolin dikit nih. Ya, yang Dia buat, geleng. buat naro si biji kopinya itu yang udah di green, itu tinggal ditaruh tek kayak gini, udah langsung keluar semua otomatis. Dan Kalau yang udah kanan? di setting. Kalau yang kanan itu dia sama sih sebenarnya matic juga, cuman masih jatuhnya semi lah ya. Semi matic. Heeh. Jadi kalau Karena- sepeda kayak sepeda bisa digoes, bisa digas. Ya betul. Gue analogi yang gue ngerti aja. Karena di settingnya dia masih manual. Kalau yang satunya dia udah pakai apa layar tuh ibaratnya kan. Iya. Kalau nih sebelah nih gue lihat ada yang kayak blender nih apa nih? Di Kayak dalamnya ada blender. biji kopi numpuk, terus apa tempatnya kayak tempat blender gitu tuh apa tuh? Oh, yang mana ya yang kayak blender? Itu dulu tuh yang Oh di itu tengah. itu grinder. Itu grinder. Iya itu grinder. Yang full matic. Gue kira grinder aplikasi buat jodoh-jodoh gitu tuh. Ternyata ternyata ada juga grinder. Kalau ini fungsinya buat nge-green kopi ya. ya betul. Ada Buat- satu lagi malah grinder tuh. Oh, ada dua di Yang sini. merah itu tiga. Ada tiga. Tiga. Ini 1, 2, 3. 3 yang kecil itu. Ini mesin utama yang biasa dipakai buat analogi buat bikin kopi ya buat para customer. Betul. Oke. Jadi, wah lumayan juga ya. Seorang barista tuh harus tahu banyak hal ya ternyata kayak
mesin-mesin kayak gini, cara ngoperasiinnya, terus cara servis, terus lu harus bisa multitasking. Oke. Coba Ras, lu kasih tips dulu Ras buat orang-orang yang kira-kira nih. Ini kan barista ini ya kalau gue lihat ya. Dia itu sekarang lagi jadi pekerjaan yang lagi subur-suburnya nih. Jadi di Jakarta sendiri tren coffee shop itu lagi naik banget kan. Bisa dibilang seiring dengan naiknya tren coffee shop ini, otomatis pekerjaan barista mulai banyak juga nih ladang pekerjaannya nih. Dan umurnya pun, sorry Ras, gue mau nanya, umur lu berapa? 23. Oh, 23. Buat yang masih muda-muda tuh kebanyakan, bahkan temen gue ya, yang kayak seumuran lu, kayak pengen jadi barista, ngeliat barista tuh keren gitu. New cool lah, istilahnya. Kayak cool kids gitu barista tuh, kalau di sepermainan gue ya, teman sepermainan gue. Coba Ras, kasih gimana kalau mau jadi seorang barista? Sebenarnya nggak ada tips khususnya sih. Yang paling penting kalau misalnya emang dia mau nyari ibaratnya pengalaman dulu kali ya. Ya yang penting PD-nya dulu. PD-nya dulu. PD-nya dulu. Nanti ya tergantung dari tempat si kafenya itu kan mau nerima atau enggak, yang ada pengalaman atau enggak kan ibaratnya. Karena beberapa coffee shop ada yang ibaratnya dia menekankan harus ada pengalaman gitu di tempat dia itu, tapi beberapa tempat juga ada yang ibaratnya menekankan ya nggak apa-apa nggak ada pengalaman gitu. Kayak asal mau belajar ntar gue training gitu ada juga? Iya betul. Ibaratnya kalau di barista tuh on job training lah, jadi trainingnya seiring berjalannya apa pekerjaan lu saat itu gitu. Oke. Ada gak yang paling sulit nih buat lu pelajarin buat jadi seorang barista? Ada. Apa? Sampai sekarang masih banyak sebenarnya yang gue belum tahu. Apa aja tuh Banyak misalnya? banget, apalagi kayak kalau di sini tuh terutama jadi ada salah satu menu namanya manual brew. Itu tuh beans-nya banyak banget, biji kopinya banyak banget, karakteristiknya beda-beda, cara nguliknya beda-beda, dan buat ngehasilin rasanya yang pas pun beda-beda, dan gue belum nguasain itu semua, dan gak bisa secepat itu juga nguasain hal-hal kayak gitu. Harus benar-benar fokus dan harus benar-benar kayak lu ibaratnya kerja di sini, tapi ya lu harus rajin juga keluar buat ngulik-ngulik ke tempat lain gitu, biar lu tahu standar-standar dari orang-orang sama rasa-rasa dari apa tangan orang tuh beda-beda tuh kayak gimana gitu. Berarti referensi itu cukup penting ya buat seorang barista ya? Iya banget. Kayak lu nggak bisa stuck di satu menu andalan doang nih, lu harus cari-cari cara ngulik-ngulik kopi, kayak gimana, cara nyari rasa ya? Iya, cara itu nyari rasa. feeling aja pada patokannya Ras, kalau kayak gitu? Feeling iya, kalau patokan enggak, karena kan dia harus terus ngulik terus kan, jadi nggak bakalan ada patokannya, nggak bakal ada habisnya ibaratnya. Wah, gitu. lumayan luas juga kalau gitu ya. Berarti kayak nggak ada stopnya ya buat Nggak belajar ada ya? stopnya, nggak ada. Keren, Apalagi buat latte art kayak gitu-gitu kan juga lumayan susah. Gue baru bisa latte art yang benar-benar tangan gue nggak goyang tuh 2 tahun. Anjir, itu latte art ya Bang. Tapi kalau jadinya bagus emang emes juga customer ya kan? Iya, tapi kalau diaduk-aduk agak bete ya saya. Apalagi habis itu lu tuang ke plastik Konten banget. minuman sunset ngeselin tuh di depan baritanya. Gue lihat tuh di TikTok tuh. Iya, banyak kayak gitu yang begitu. Barista tuh lagi zaman sekarang tuh lagi hype juga sih. Gue di Instagram, di TikTok sering gue lihat barista praktekin skillnya segala macam. Bagus juga sih buat ngasih aware ya kalau pekerjaan barista tuh kayak gini-gini gitu. Dan gue belajar banyak nih dari Laras. Gue jadi tahu kalau seorang barista tuh nggak cuma bikin kopi, ternyata seorang barista itu harus bisa ngehandle kitchen. Ini barista secara keseluruhan apa? Itu disclaimer untuk yang punya apa namanya kitchen, ibaratnya dia juga apa ya? Mungkin di dalam lingkupnya itu nggak banyak job desk gitu loh, Kak. Iya, tahu. I mean kayak dia nggak punya chef khusus gitu mungkin. Jadi dia juga merangkap menjadi itu. Oke, disclaimer on berarti ya. Shop yang kecil-kecil sih yang kayak gitu, yang benar-benar ngehandle semua job desk. Tapi secara nggak langsung itu nilai plus juga kan buat lo Iya nya sendiri. Betul. Oke, segitu aja lah, nggak usah panjang-panjang. Di sini gue udah hujan ya kan, celana gue udah basah nih kalau kelihatan kamera. Bentar lagi masuk angin nih gue. Tapi seru banget Ras, thank you banget lo udah menemenin gue di bisnis lokal ini. Siap. FYI ini analogi juga lumayan sering gue jadiin bisnis stock ya, tempat buat bisnis stock. Dia di lantai atas AC-nya dingin banget. Lu kalau mau datang kan? nyaman Buat tidur. Asli lu bisa tiduran lu kalau bawa bantal.
Lu kalau mau tempat yang bener-bener nyaman, emang ada lantai atasnya. Kalau lu mau yang cozy, mau yang vibes nongkrong, lu bisa di lantai bawah. Emang semi industrialis, bro. Sederhana, simple tapi elegan. Itu persepsi gue ya, nggak tahu, lu bisa buktiin sendiri lah, datang. Alamat lengkapnya baik lagi Instagram analogi.ind. Oke. Nih di penghujung obrolan seperti biasa gue mau mention dikit nih buat good friends semua. Kalau lo mau cek produknya Pangan Sari, lo bisa kunjungin Instagramnya di glomart.id. Ya, di situ ada banyak, ada frozen food, ada makanan cepat saji atau enggak ya bilangnya? Ya, Makanan cepat saji kan, makanan cepat saji, hit and eat, lo bisa lihat. Pokoknya di Instagram itu banyak lah variasi-variasi produk-produk kita, lo bisa langsung cek sendiri. glomart.id Instagramnya. Oke. Seneng banget gua bisa muncul lagi di Bisnis Talk nih, tapi udah di penghujung, jadi yaudah gitu aja akhir kata. Bye good friends. Dadah. Oke.